Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah amma ba'd. Ini ada berita dari Bogor, saudara. Kediaman Rocky Gerung ya. Digeruduk banyak orang. Ada banyak ibu-ibu. Kemudian membawa tulisan untuk menangkap Rocky Gerung. Padahal baru 1 hari dia melakukan konferensi pers menerangkan dengan runtun apa maksud dia berbicara itu. Bajingan dan tolol ya, termasuk kritikannya terhadap IKN dan segala macam. Tetapi apa boleh buat, ini sebetulnya ada poin yang perlu kita catat sama-sama sebagai orang Indonesia. Yang ternyata kita harus tidak boleh menepiskan fakta bahwa kultur budaya kita itu sangat kuat dengan nilai-nilai akhlak, budi pekerti luhur. Ini yang jangan sampai dihilangkan dan diabaikan oleh siapapun, termasuk oleh akademisi, filsuf, politisi, dan segala macam, termasuk ulama. Karena kemudian ini bakal dicatat oleh publik. Ya, ini bakal dicatat oleh publik. Kita baca nih beritanya dari Radar Bogor. Tuntut agar dipolisikan warga demo rumah Rocky Gerung. Massa yang berasal dari aliansi warga Bogor menggelar demonstrasi di depan rumah Rocky Gerung. Kawasan Sentul, Kecamatan Babakan, Madang, pada hari Jumat ya kemarin ya. Mereka meminta polisi menangkap dan mengadili Rocky Gerung atas dugaan penghinaan kepada Presiden Joko Widodo. Massa yang terdiri dari emak-emak, lansia, sejumlah pemuda, dan ojek online. Itu lapisan masyarakat ya. Itu banyak komunitas, banyak kelompok. Mereka datang berjalan kaki sembari membawa kertas karton bertuliskan tuntutan terhadap Rocky Gerung. Mereka membentangkan karton berisi tuntutan agar Rocky Gerung diadili. Polisi diminta menangkap dan mengadili Rocky Gerung atas dugaan penghinaan kepada Presiden Joko Widodo. Satu kali lagi, nanti kita akan terus bahas ini karena ada nilai etik yang ternyata masih dijunjung tinggi oleh masyarakat kita. Dan ketika ada seseorang, siapapun aja orang itu, mau akademisi, mau filsuf, mau ulama, yang mendobrak nilai-nilai etik itu, maka akan dihukum, maka akan dikecam oleh masyarakat. Ini penting ya. Mereka membentangkan karton berisi tuntutan agar Rocky Gerung diadili. Oke, lanjut. Disebutkan koordinator lapangannya sekitar 50 warga yang ikut dalam aksi unjuk rasa itu. Tujuannya untuk menyampaikan aspirasi kepada penegak hukum. Itu ya, tujuannya menyampaikan. Jadi pada akhirnya kan publik ini terbelah menjadi dua. Masyarakat kemudian tidak utuh melihat ini kritik atau hinaan, kan gitu ya. Rocky kekeh berargumentasi bahwa ini sebuah kritik, bukan penghinaan. Dia terus kemudian berupaya untuk menjejalkan kepada publik bahwa ini bentuk kritik. Bajingan dan tolol ini bentuk kritik kepada lembaga, bukan kepada personal. Tetapi di sisi lain, masyarakat menangkap ini adalah ujaran kebencian. Ini adalah penghinaan. Kan itu ya. Dan publik tidak terima. Satu kali lagi. Apapun ini nilainya, mau kritik, mau penghinaan kepada presiden, yang jelas diterimanya oleh masyarakat banyak sebagai keburukan. Ketangkap gak? Sebagai keburukan. Karena melihat kalimatnya ini. Ya meskipun Rocky berargumentasi, dia kemudian mencari akar kata dari kurang aja apa bajingan itu, ternyata maknanya, artinya menurut dia pada zaman Mataram itu ya, orang yang dicintai Tuhan. Kan itu dia berargumentasi seperti itu. Bajingan itu bahasa baik, bukan bahasa buruk. Kan itu ya. Tapi satu kali lagi, kalaupun memang bahasa bajingan pada saat zaman Mataram
diartikan sebagai kalimat yang baik, bahkan orang yang dicintai Tuhan, maka bergeserlah pada zaman hari ini. Karena selalu saya akan ulang-ulang, tujuan bahasa itu untuk komunikasi itu bisa dipahami. Bahasa itu, tujuan kalimat itu untuk supaya komunikasi bisa dipahami. Dan kita sekarang memahami kalimat bajingan ini adalah kalimat buruk, adalah kalimat kutukan, bukan kalimat pujian, bukan kalimat untuk menunjukkan bahwa Tuhan mencintai seseorang, bukan. Itu fakta. Fakta bajingan itu adalah kalimat kutukan, bukan kalimat pujian, dan itu yang ditangkap oleh masyarakat. Kan itu. Kenapa sih sampai bisa berkepanjangan seperti ini? Karena satu kali lagi, masyarakat masih memegang erat tinggi nilai-nilai budaya kita, yang tidak mau ada bahasa-bahasa yang lahir, yang keluar dari yang katanya intelektual, filsuf segala macam, lalu mendidik anak bangsa ini dengan kalimat-kalimat yang kurang baik. Itu ada nilai budaya yang membentengi kita. Ada nilai agama apalagi yang membentengi kita untuk bertutur kata itu yang baik. Meskipun mengkritik. Kan itu ya. Meskipun mengkritik. Ini mudah-mudahan jadi pelajaran. Karena saya yakin ini pun bakal menjadi berkepanjangan ini. Tidak berhenti sampai di sini. Hukuman sosial akan terus berlanjut. Dan ini pada akhirnya yang rugi siapa? Kan paroki. Niat dan tujuannya mungkin baik untuk mentransfer akal-akal sehat, tetapi dengan kalimat-kalimat buruk yang kemudian dia sampaikan, akhirnya tersendat kan. Ya, pentransferan itu kan akhirnya tersendat. Saya mencoba untuk melihat ini dari dua sisi, termasuk sisi daripada Bang Rocky ini, yang kemudian niatnya mungkin tulus. Kepinteran, paroki kepinteran. Jadi kalau saya mau ambil bahasa Sujiwotejo itu, dia itu benar, tetapi tidak pener. Benar dan pener itu beda. Pener itu bijaksana. Ya, sesuatu yang benar bila dikatakan boleh jadi tidak bijaksana. Misal Anda punya temen tuh, cewek itu gendut, hitam, lalu Anda katakan, cewek yang gendut dan hitam. Faktanya si cewek itu memang gendut dan hitam. Tapi kalau kita mengatakan hal itu, apakah itu bijaksana? Kan enggak. Marah enggak si cewek itu? Marah meskipun benar. Harus benar. Benar dia memahami demokrasi. Ya, demokrasi harus seperti itu. Memang itu bagian daripada ekspresi demokrasi. Iya, tapi nggak benar. Rocky nggak benar. Dia nggak bijaksana. Nggak melihat konteks masyarakat. Menerima nggak dengan kalimat ini? Kan dia nggak baca itu sebagai satu refleksi untuk kemudian mengucapkan itu lebih hati-hati. Enggak. Dia ingin mencoba menuntun masyarakat dengan pikiran dia yang kebarat-baratan. Kalaupun demokrasi, ya demokrasi liberal yang semuanya boleh diungkapkan, kan itu ya. Ya demokrasi liberal, tidak ada pakem budaya kalau demokrasi liberal. Tidak ada pakem agama, itu loh. Tidak ada pakem. Kita kan beda, bos. Indonesia ini beda, jangan disamakan. Begitu ya. Ini penting untuk saya terus ulang-ulang biar paham, biar ngerti. Anda itu hidup dan napak di Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai adat budaya ketimuran. Ini penting. Terus kita tekankan itu. Dan kalau Anda bertentangan dengan nilai-nilai itu, siap-siap aja berhadapan dengan mayoritas masyarakat kita. Itu poinnya. Dan gak perlu diajarkan, orang akan paham. Ini benar atau tidak, ya, bijaksana atau tidak,
Mau tidak mau itu dihitung oleh publik. Meskipun Anda mau mengatakan bahwa, oh ini berarti masyarakat ini masih bodoh di dalam berdemokrasi, faktanya masyarakat memahami itu. Justru ketika Anda malah mengatakan masyarakat bodoh di dalam berdemokrasi, akan siap-siap aja, akan balik kepada Anda. Karena satu kali lagi, dan saya sepakat demokrasi yang ada di Indonesia itu jangan disamakan dengan demokrasi yang kemudian ada di Amerika sana. Ya karena ya, inilah Indonesia dibangun atas nilai-nilai budaya luhur setiap masing-masing wilayah dan daerah. Itu fakta. Itu fakta. Dan sampai sekarang masih dirawat. Dijadikan pakem hidup oleh masyarakat banyak. Itu ya. Ini bagaimana kalau sudah seperti ini? Rumahnya digeruduk tuh. Gara-gara ucapan kan. Ya meskipun kemarin udah klarifikasi. Tapi satu lagi, klarifikasinya, minta maafnya itu sembari tetap aja mengatakan bahwa orang lain yang tolol, dia yang pintar sendiri, kan gitu ya. Orang lain yang bodoh, dia yang pintar sendiri. Dan ini bermasalah di sini. Anda tidak bijaksana, Bung Rocky. Anda tidak bijaksana. Mau apapun yang kemudian Anda sampaikan, mau benar secara pandangan demokrasi, Anda faktanya tidak bijaksana. Begitu ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.